Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hari ini kita akan menceritakan kisah para sahabat radhiyallahu anhu. Sebelum kita menceritakan kisah ini, jangan lupa di subscribe, di like dan komen konten ini. Kisah rasa takut Hanzalah radhiyallahu anhu terhadap sifat munafik. Hanzalah radhiyallahu anhu bercerita, suatu hari kami menghadiri majlis Rasulullah SAW. Beliau memberikan nasihat kepada kami. Nasihat itu membuat hati kami lembut sehingga kami menangis bercucuran air mata. Seolah-olah kami melihat surga dan neraka seperti yang diceritakan oleh beliau. Sepulangnya dari majlis Rasulullah SAW, saya kembali ke rumah menemui anak istri saya, lalu bercanda dengan anak-anak saya dan bercumbu dengan istri saya. Kemudian kami mulai membicarakan masalah keduniaan. Suasana di rumah berbeda sekali dengan suasana di majlis Rasulullah SAW. Jika tadi saya merasa takut, tetapi kini saya merasa gembira. Tiba-tiba saya berkata dalam hati, Hanzalah, engkau kini telah menjadi munafik. Nyatanya, keadaanmu ketika berada di hadapan Rasulullah SAW jauh berbeda dengan keadaan sekarang ketika kamu berada di rumah. Saya merasa sangat sedih dan kecewa terhadap diri saya. Saya pun keluar rumah sambil berkata, Hanzalah telah menjadi munafik. Ketika saya bertemu dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu, saya terus berkata demikian. Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, Subhanallah, apa yang engkau katakan? Sekali-kali Hanzalah bukanlah seorang munafik. Saya berkata, ketika kita mendengar nasihat Nabi tadi, saya merasa surga dan neraka betul-betul di depan kita. Tetapi ketika pulang bertemu dengan keluarga, kita melupakan kampung akhirat. Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, ya, keadaan saya juga demikian. Kemudian kami berdua menghadap Rasulullah SAW. Saya berkata, ya Rasulullah, saya telah menjadi orang munafik. Nabi SAW bertanya, apa yang telah terjadi? Saya berkata, ya Rasulullah, jika kami berada di majelismu dan engkau menceritakan tentang surga dan neraka kepada kami merasa takut. Tapi jika kami kembali ke rumah menjumpai anak istri kami, bercanda dan bermain bersama mereka, kami melupakan surga dan neraka. Mendengar penjelasan saya, Nabi SAW bersabda, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, jika setiap saat keadaanmu seperti ketika berada di dekat saya, niscaya para malaikat akan turun mengucapkan salam kepadamu di tempat tidurmu dan ketika kamu sedang berjalan. Tetapi wahai Hanzalah, keadaan seperti ini jarang terjadi. Hikmah, menurut Rasulullah SAW, walaupun bagaimanapun teguhnya iman seseorang, ia tidak dapat mencurahkan seluruh perhatiannya untuk akhirat saja. Kerana sebagai seorang manusia, ia juga harus memperhatikan keperluan hidupnya seperti makan, minum, anak dan istri. Walaupun ada manusia yang setiap saat selalu mengingat kampung akhirat, tetapi jumlahnya sangat sedikit. Tetapi yang perlu kita renungkan dari kisah di atas adalah sikap para sahabat dalam memikirkan agama. Sedikit saja bergeser dari yang dinasihatkan oleh Rasulullah SAW, mereka merasa bahwa dirinya telah menjadi munafik. Dikatakan bahwa kita cinta terhadap suatu hal apabila setiap saat dengan beribu cara kita selalu memikirkan hal itu. Apabila kita mencintai anak kita dan dia sedang melakukan perjalanan, maka kita akan selalu menanyakan dan memikirkannya. Apabila kita mengetahui bahwa di tempat yang dituju telah terkena wabah atau bencana, pasti kita akan selalu mengirim surat untuk menanyakan keadaannya. Alhamdulillah, itulah salah satu kisah tentang para sahabat radhiyallahu anhu. Mari kita tutup kisah kita. Sebelum kita menutup kisah ini, jangan lupa di subscribe, like dan komen konten ini. Kita tutup kisah dengan doa kepada majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.